Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Pemahaman tentang Peserta Didik dan Pembelajarannya atau PPDP, Ibu Hajah Ipah Musdalifah MPD. Dan yang saya banggakan, Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024. Semoga dimanapun kita berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, keselamatan, dan memberikan perlindungan kepada kita semua. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai tugas demonstrasi kontekstual yaitu pada topik 1 pada mata kuliah Pemahaman tentang Peserta Didik dan Pembelajarannya, yaitu pada tugas memberikan tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Kami kelompok 3 yang terdiri dari Dina Sofatul dengan NIM 24218690452009 dan saya Dinda Nur Salsabila dengan NIM 24218690452010. Ada rekan saya Neng Rizka Nurayani dengan NIM 24218690452011 dan rekan saya yaitu Halimatus Saidah dengan NIM 24218690452012. Nah, pada tugas ini kita harus memberikan tanggapan terhadap kasus di ruang kelas, yang mana pada tugas ini di mata kuliah Pemahaman tentang Peserta Didik dan Pembelajarannya terdapat kasus pertama, kasus kedua, dan kasus 3, yang mana setiap kasusnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kasus 1. Untuk kasus 1, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Nah, beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Yang pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan atau langkah-langkah pengerjaan soal? Lalu yang kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kami, pada kasus 1, peserta didik mampu menyelesaikan soal kedua yang diberikan oleh guru tanpa melihat urutan pengerjaan soal karena dia sudah memiliki pengalaman mengerjakan soal yang pertama. Dari pengalaman pertama, dia belajar, memahami, dan mengingat tahapan pengerjaannya lalu diterapkan pada pengerjaan soal yang kedua. Pendapat kami didukung oleh teori belajar konstruktivisme Jean Piaget yang menyatakan bahwa pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Nah, pemahaman berkembang semakin dalam dan kuat apabila selalu diuji oleh berbagai macam pengalaman baru. Menurut Piaget, manusia memiliki struktur pengetahuan dalam otaknya, seperti sebuah kotak-kotak yang masing-masing memiliki makna yang berbeda-beda. Pengalaman yang sama bagi seseorang akan dimaknai berbeda oleh masing-masing individu dan disimpan dalam kotak yang berbeda. Oleh karena itu, pada saat manusia belajar, sebenarnya telah terjadi dua proses dalam dirinya. Yang pertama, proses organisasi informasi.
yaitu proses ketika manusia menghubungkan informasi yang diterimanya dengan struktur-struktur pengetahuan yang sudah disimpan atau sudah ada sebelumnya dalam otak. Lalu yang kedua, proses adaptasi, yaitu proses yang berisi dua kegiatan. Pertama, menggabungkan atau mengintegrasikan pengetahuan yang diterima oleh manusia atau disebut dengan asimilasi. Yang kedua, mengubah struktur pengetahuan yang sudah dimiliki dengan struktur pengetahuan baru. Nah, sehingga terjadi keseimbangan. Lalu, sebagai guru, sebagai calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, untuk metode yang dapat diterapkan pada kasus tersebut yaitu metode pemecahan masalah. Pertama, guru menjelaskan urutan pengerjaan, lalu peserta didik mengerjakan soal dengan melihat urutan pengerjaan itu. Kedua, peserta didik harus mengerjakan soal tanpa melihat urutan pengerjaannya. Baik, dari saya untuk kasus 1 dicukupkan sekian. Terima kasih. Dilanjut kepada kasus 2. Baik, untuk selanjutnya ada kasus 2, di mana kasusnya adalah Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaannya yang pertama, menurut Anda apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Dan yang kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Untuk tanggapan kami terhadap kasus 2 ini, yang pertama, agar dapat membantu peserta didik tersebut dalam berhitung, sebaiknya Rina memberikan pembelajaran berhitung dengan konsep yang sederhana, seperti mengaitkan pembelajaran berhitung tersebut dengan kehidupan sehari-hari dengan menggunakan media dan juga alat peraga yang mendukung. Hal ini dilakukan karena untuk anak usia SD kelas 1 itu tidak dapat kita ajarkan secara langsung bahwa misalnya jika 1 ditambah 1 itu sama dengan 2, tapi harus ada hal yang mendukung agar mereka itu bisa paham konsepnya mengapa bisa seperti itu gitu. Maka solusinya kita dapat mencontohkan pada suatu objek. Contoh sederhananya saja, misal jika ada suatu benda, misalnya pulpen. Jika satu pulpen lalu ditambah dengan satu pulpen, maka pulpen yang didapatkan sebanyak 2 pulpen. Sehingga ini akan lebih mudah diingat dan dipahami oleh mereka. Untuk alat bantu lainnya mungkin bisa dilakukan oleh guru tersebut dengan membuat alat peraga yang lebih kreatif dan juga inovatif. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, berdasarkan kasus tadi, kita dapat melihat bahwa hal yang menjadi kendala atau hambatan dari seorang guru tersebut adalah sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung. Dalam hal ini berarti berkaitan dengan perkembangan kognitif peserta didik tersebut. Jika melihat kasus tersebut, untuk anak kelas 1 SD itu sekitar umur 6 atau 7 tahun. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Pijat pada tahun 1954, tahapan perkembangan kognitif anak itu terdiri dari 4 tahapan, di antaranya sensorik motorik, praoperasional, operasional konkret, dan formal operasional. Nah, untuk SD ini, untuk kelas 1 SD umur 6 sampai 7 tahun ini berada di tahap antara praoperasional dan operasional konkret, di mana cara berpikir anak pada tingkat ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis, sehingga anak belum mampu memahami konsep yang lebih kompleks gitu. Namun kemungkinan mereka sudah memiliki kemampuan untuk mempertahankan ingatannya, sehingga proses pembelajaran yang lebih sederhana dan berkaitan dengan kehidupan nyata itu menurut kami akan lebih mudah mereka ingat dan pahami dengan baik. Pada kasus ketiga, terdapat seorang guru bernama Made. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota.
Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaannya, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Pertanyaan selanjutnya, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kelompok kami, pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai karena dengan memperhatikan karakteristik siswanya yang lebih mengenal pantai dibandingkan gedung pencakar langit dapat mendorong siswa menggunakan fisiknya berupa alat indera untuk menangkap stimulasi dalam menerima informasi. Menurut Vygotsky, keterlibatan alat indera ini, yaitu melihat dan merasakan makanan khas serta lingkungan pantai Bali, merupakan proses secara fisik psikologis sebagai elemen dasar dalam belajar. Pengetahuan yang telah ada sebagai hasil dari proses elemen dasar ini akan lebih berkembang ketika mereka berinteraksi dengan lingkungan sosial budaya mereka. Selanjutnya, prinsip yang digunakan oleh Made yaitu memaksimalkan interaksi sosial peserta didik dengan lingkungannya. Prinsip yang Made gunakan sudah sesuai dengan teori belajar konstruktivisme Vygotsky, karena Made melibatkan elemen penting dalam proses belajar mengajarnya, yaitu proses psikososial sebagai proses yang lebih tinggi dan esensinya berkaitan dengan lingkungan sosial budaya, di antaranya tentang makanan khas dan pantai di Bali. Sekian dari kami mengenai tugas dari mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya atau PPDP mengenai tugas memberikan tanggapan terhadap kasus di ruang kelas yang mana terdiri dari 3 kasus. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.